Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Kita masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat, dalam kesempurnaan iman dan Islam. Dan alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita sudah membacakan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Selagi kita masih bisa selalu ingat kepada Allah, zikrullah dan banyak membaca Al-Quran, maka itulah kesempurnaan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena kita memulai dari bangun tidur sampai tidur kembali kita selalu berzikir, maka itulah dari kesempurnaan nikmat yang diberikan oleh Allah. Kalau nikmat dunia, nikmat uang, materi dan sebagainya, itu adalah kenikmatan nomor sekian dan sekian. Alhamdulillah masih bertemu kembali dengan channel Al-Hikmanul Alif, masih dalam pembahasan kajian keilmuan ilmu hikmah warisan para waliullah, ulama-ulama Nusantara. Jika pada video sebelumnya kita sudah mengkaji tentang khasiat dari Asma Jal Jalud ya, dan pada video kali ini kita akan tetap melanjutkan pada kajian tentang keutamaan maupun khasiat dari Asmaul Husna. Bagi pemirsa sekalian yang belum menyaksikan atau belum mengikuti
tentang khasiat dari asma Allah bisa Anda lihat pada video-video sebelumnya. Dan pada video kali ini kita masih menyajikan tentang khasiat dari Asmaul Husna lafaz Allah. Untuk keterangannya kami nukil dari beberapa kitab hikmah yang masyhur seperti kitab Mujarabat Ad-Dairaibi. Ada juga dinukil dari kitab I'anatul Talibin dan juga kitab Manba' Usulul Hikmah. Seperti ini diterangkan bahwa Allah mempunyai Asmaul Husna yang 99 itu, dan salah satu asma yang pertama dari rangkaian Asmaul Husna adalah asma Allah. Kenapa asma Allah ini mempunyai banyak keistimewaan dan keutamaan? Karena memang asma Allah ini merupakan pusat sumber manba dari segala asma, dari segala pengucapan kalimat yang mempunyai suatu kesaktian, yang mempunyai kalimat yang mempunyai suatu kekaromahan. Karena lafaz Allah itu pun sudah meliputi dari kekuatan zahir dan kekuatan batin. Salah satunya seperti diterangkan, sinten tiyang ingkang nyebat atau maos Allah, Allah, Allah ping 7.000 wonten ing panggenan ing sepi saking suwonten manggenipun, mongko dipun paringi menapa nyuwunipun. Jadi jika kita membaca asma Allah, Allah, Allah sebanyak 70.000 kali di tempat yang sepi dari banyak orang, maka Allah akan memberikan kemanfaatan, Allah akan memberikan keutamaan. Semua permohonan kita akan dikabulkan. Tentu permohonan ini bisa permohonan dunia dan juga permohonan akhirat. Dan asma ini termasuk riyadah ini yang membacakan asma Allah sebanyak 70.000 ini merupakan bagi sebagian orang mungkin asma kelas berat nih. Dikatakan kelas berat karena memang pembacanya yang 70.000 kali. Namun bagi para pengamal ilmu hikmah, bacaan Allah, 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 Allah dibaca sebanyak-banyaknya. Insya Allah 70.000 kali itu sudah terlampaui. Hitungan 70.000 itu sudah terlampaui. Apalagi kalau kita membacanya bisa sambil duduk, sambil berbaring. Jadi tidak harus kita membacanya itu dalam duduk bersila setelah sholat. Kalau itu dilakukan seperti itu ya malah lebih bagus. Namun di masa sekarang ini untuk melakukan hal seperti itu mungkin sebagian orang sulit ya. Jadi kita membacanya bisa sambil duduk dan sambil berbaring. Atau sebelum tidur ini juga kita biasakan untuk zikir lafaz Allah, Allah ini. Itu juga sangat bagus. Karena bagi sebagian pengamal ilmu hikmah juga ada
sekaligus sebagai pengamal amalan thariqah ya. Kalau di amalan thariqah itu asma Allah, Allah, Allah ini merupakan merupakan zikir wirid yang wajib. Terutama di thariqah Naqsabandiyah. Lebih khususnya di thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah. Karena di Khalidiyah memang zikir ismu zat ini, jadi untuk kalangan para pengamal thariqah Naqsabandiyah, lafaz Allah Allah ini dinamakan zikir ismu zat. Jadi otomatis bagi para pengamal thariqah Naqsabandiyah, zikir Allah 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 ini sudah meliputi dari khasiat ukhrawi dan khasiat duniawi. Karena kalau kita melihat dari kajian sisi ilmu hikmah, orang yang membaca Allah 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 sebanyak 70.000 kali, maka segala permohonannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di amalan thariqah, zikir ilmu zat ini merupakan amalan wajib. Dan bacanya mungkin bagi para pengamal thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah mungkin sudah lebih dari 70.000 kali ya. Jika dilakukan dalam beberapa waktu, maka otomatis bagi para pengamal thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah, khasiat yang dikaji dalam ilmu hikmah otomatis sudah include, termasuk di dalamnya. Jadi alangkah beruntungnya, alangkah nikmatnya orang bagi yang sudah mengamalkan thariqah. Namun bagi sebagian orang mungkin ada yang masih ragu, masih kurang mantap, masih kurang yakin tentang amalan thariqah, yang memang tidak bisa dipaksakan karena memang amalan thariqah itu adalah amalan kita pure, murni untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak ada embel-embel, iming-iming, atau tidak ada pamrih ya. Tidak ada pamrih, bisa ini, bisa itu, ingin itu, ingin ini ya. Jadi memang pure, murni untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi bagi kita para pemula yang masih mencari jati diri, masih mencari tentang keutamaan dari asma-asma tertentu, maka tidak salah jika kita mengamalkan asma ini. Karena setiap asma yang kita baca tentu juga mengandung pahala-pahala yang baik di sisi Allah. Dan juga bahwa asma Allah ini jika kita tulis ya, kalau diterangkan di kitab Mujarabat Ad-Dairabi, jika kita menulis asma Allah Allah ini di suatu piring ya atau mangkok yang bersih seperti ini diterangkan, menawi dipun serat Allah Allah ini, kalimat ini menawi dipun serat atau ditulis wonten ing wadah di dalam tempat ingkang inggal, di dalam tempat yang baru dan bersih, tinggal bersih, seratan sakebehipun wadah lajeng dipun lebur toya. Jadi setelah itu kemudian kita menulis ya, menulis lafaz Allah Allah di piring yang baru dan bersih itu atau di mangkok, kemudian kita lembur, kita hapus tulisan tersebut ya, menulisnya bisa dengan spidol ya. Terus kita hapus dengan air, lebih baik air zam-zam, kalau tidak ada juga air masjid ya, air di patirtan di makam-makam para wali itu kan biasanya di masjid-masjid kuno para wali ada sumur ya, itu juga bagus sekali dipakai karena di air di sumur itu juga banyak mengandung aura-aura positif ya, karena setiap air yang dibacakan oleh ayat-ayat tertentu dia itu menyerap
menyerap energi dari bacaan-bacaan yang dibacakan di dekatnya atau di sekitar air tersebut. Bisa dibayangkan jika kita mengambil air sumur dari masjid kuno umpamanya di Masjid Agung Sunan Ampel ya. Kita mengambil air di situ ya. Kan di dalam Masjid Sunan Ampel itu yang berubin berlantai marmer itu kan di bawahnya itu ada sumur itu ya kan, yang Masjid lama, Masjid Ampel lama umpama. Di Masjid Ampel lama itu yang dekatnya menara itu kan ada sumur. Ada sumur ya. Dan mulai zaman dulu sampai sekarang masjid tersebut dipakai orang untuk berzikir terus. Otomatis air yang di dalam masjid itu dia juga akan menyerap energi. Kita mengambil airnya itu pun sudah mengandung energi positif. Apalagi kalau kita sudah bacakan juga asma-asma tertentu, maka akan lebih berpower lagi air tersebut. Seperti juga diterangkan di kitab Mujarobat Andai Robi ini. Seperti kita tulis di pinggan atau di baskom atau di mangkok ya, kemudian kita lebur dengan air. Kemudian kita gebyur tiang engkang denger amarga setan. Jadi jika salah satu khasiatnya jika kita sudah melakukan melebur air tadi, kemudian bisa air tersebut untuk sarana ruatan atau sarana untuk memandikan orang yang terkena gangguan jin dan setan ya. Dengan cara dipercik-percikan atau dibuat untuk mandi airnya. Jadi yang satu mangkok tadi airnya kita campur dengan seember air atau secukup untuk mandi, dan di mood mandi orang yang terkena gangguan jin atau kita istilah orang Jawa ya diseko ya, dilap-lap gitu ya, dibasahin di sekujur tubuh orang yang sakit gitu ya, dengan kain seperti kita kalau panas gitu ya. Nah, itu insya Allah gangguan-gangguan goib yang ada pada tubuh bisa dinetralisir. Dan memang asma Allah ini juga sangat banyak khasiatnya, karena hampir semua asma-asma zikir yang lain itu mesti ada ismul adhamnya lafaz Allah ini. Apakah itu di asma Jalut maupun di amalan-amalan yang lainnya. Karena inti semua amalan adalah kita memohon kepada Allah. Pasti di amalan tersebut ada terselip dari isim yang tidak langsung yang kita mengucapkan atau menisbatkan pada kalimat Allah tersebut. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan tentang khasiat Asmaul Husna dari asma Allah ini. Semoga kita bisa mengambil dan mengamalkan ya, minimal untuk diri kita dan keluarga terdekat kita. Semoga bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Mohon maaf jika ada tutur kata-kata kami dan salah pengucapan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.